Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan saya Willy Anggrian dengan nomor UKG 2015 02890477 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2100 1039 21097004. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan keempat, Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Saya akan melaksanakan pembelajaran IPA kelas 9 SMP dengan moda daring, yaitu pada materi listrik dinamis dan submateri daya listrik. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Bapak minta tolong untuk Bias pimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Bias yang sudah memimpin doanya. Anak-anakku semua, Bapak akan cek kehadiran kalian ya. Ini nampaknya ada yang keluar masuk ya. Ada Agam, ada yang belum hadir. Oh iya, Agam sudah hadir ya, yang lainnya sudah masuk semua. Dan Bapak juga akan periksa kehadiran kalian pakai track attendance ya, supaya Bapak bisa mengetahui siapa saja yang mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Oke anak-anak semua, gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, intinya Bapak sampaikan ke kalian semua, kita sama-sama mengingatkan untuk patuh protokol kesehatan ya, untuk cegah COVID-19. Ingat 5M ya, selalu jaga jarak. Dan jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Paham ya? Nah, semua dalam pembelajaran daring ini tetap ada aturannya ya. Aturannya apa? Yang pertama adalah tolong kalian kameranya di on semua. Kemudian mic-nya di mute dulu. Tetapi ketika kalian ingin bertanya dan lain sebagainya, menyampaikan pendapat, silakan kalian klik raise hand, kemudian kalian boleh unmute. Paham? Paham, Pak. Anak-anak semua, pelajaran kemarin membahas materi apa ya? Energi listrik, Pak. Berarti masih ingat semua ya. Apa sih energi listrik itu? Ada yang bisa bantu Bapak? Silakan raise hand. Oke, ada Fadila Auliasani. Silakan Fadila. Oke, silakan. Energi listrik adalah suatu bentuk energi yang dihasilkan dari aliran listrik. Boleh, bagus sekali. Nah, Bapak mau tunjukkan sesuatu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Apa ini ya? Bohlam. Oke, bohlam lampu. Pernah memperhatikan bohlam lampu ini nggak? Apa di dalamnya sih? Ada tulisan-tulisan di sini nggak? Biasanya ada tulisan. Gimana Agam? Biasanya ada tulisan watt. Oh, ada tulisan watt-wattnya. Ada tulisan apa lagi di sini? Biasanya ada tulisan 220 volt. Ada mereknya, Pak. Ada mereknya, ada 220 volt. Bener, boleh. Jadi anak-anak semua, tadi kalian sudah menyebutkan, itu tadi namanya spesifikasi dari peralatan listrik ini ya. Ada watt-wattnya. Bapak ingatkan kemarin kan sudah Bapak sampaikan kalian untuk belajar materi daya listrik gitu ya. Jadi watt-watt itu adalah satuan dari daya listrik ya. Jadi ternyata di sini sudah ada di peralatan listrikku tentang daya listrik. Paham? Paham, Oke. Pak. Kalau sudah paham, Bapak mau tes kalian apakah kalian sudah belajar materi sebelumnya atau belum? Ya. Ini dia. Silakan kalian buka kuisis ya. Kuisis seperti biasanya, nanti Bapak share linknya. Kalau sudah masuk ke joinmyquiz.com, silakan kalian masukkan kodenya 654999. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nilainya bagus semua ya.
Ya, ini dia tiga terbaiknya, ada Agam, Aprilia, dan nomor satunya Esther. Selamat ya untuk yang nilainya bagus. Yang terbaik sih ya. Kita coba lihat rekapnya. Nilainya 80, kemudian yang lainnya masih ada yang nilainya 60, 60, 40, 40, 20, bahkan masih ada beberapa yang 0. Ya, beberapa masih nilainya kurang baik ya. Karena masih beberapa di bawah KKM. Jadi harapan Bapak semoga kalian dengan ikut pelajaran ini, jadi jangan patah semangat ya. Jadi Bapak minta kalian untuk mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya nanti ketika di tes akhir kalian akan mendapat nilai yang lebih baik. Paham ya? Jadi lebih semangat lagi, semangat belajarnya. Oke. Nah, semua kemarin sudah untuk belajar ya dari mengenai daya listrik ya. Nah, semua ini ya, materi kita hari ini adalah daya listrik. Bapak akan sampaikan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu pertama, menerapkan konsep daya listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilannya yaitu kalian akan menyajikan infografis upaya mencegah MCB listrik jepret atau trip. Tujuannya yang pertama, supaya kalian dapat menerapkan konsep daya listrik melalui aplikasi kuisis dengan benar, kemudian melalui studi literasi dan eksperimen dalam kegiatan misi LKPD, kalian dapat menyajikan hasil penyelidikan pengaruh penggunaan daya berlebih terhadap miniatur circuit breaker atau MCB listrik dengan benar. Dan yang terakhir, nanti kalian secara berkolaborasi dapat merumuskan permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk infografis di dalam kelas tentang permasalahan MCB listrik jepret dengan benar. Itu dia. Nah, untuk pembelajaran kita, kriteria penilaiannya, Bapak nilai dari 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, sikapnya Bapak akan menilai kalian, kegiatan kalian selama dalam pembelajaran. Kemudian pengetahuannya, Bapak akan menilai kalian dari kuisis, KKM-nya 70. Artinya kalau kalian 70 ke atas, maka kalian lulus. Kalau 70 ke bawah, ya otomatis kalian akan Bapak beri pelayanan remedi. Keterampilannya, Bapak akan menilai kalian dari infografis yang kalian buat dan dari hasil pengisian LKPD. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak semua, tentu saja ada manfaatnya dari kalian nanti belajar materi daya listrik. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, nanti kalian bisa mengetahui pemanfaatan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu dapat menerapkan konsep daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nih, motivasi untuk hari ini anak-anak semua. Bapak ngambil dari tokoh Sim Sang-min gitu ya. Kata beliau adalah, belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita, tetapi kalau itu saja kita tidak sanggup atasi, maka lantas apa yang akan kita capai? Jadi Bapak akan sampaikan sedikit saja materi tentang daya listrik. Bapak tahu kalian sudah belajar sebenarnya di rumah ya. Apa sih daya listrik itu? Daya listrik itu adalah mulai dari daya. Daya adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Itu daya. Nah, kalau daya listrik merupakan kemampuan alat-alat listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lainnya setiap sekon. Nah, besar dari daya listrik itu dipengaruhi oleh beberapa besaran, yaitu energi listrik dan waktu. Energi listrik sudah kalian pelajari kemarin. Kalau energi listrik dan waktu berarti urusannya dengan daya listrik. Kemudian persamaan daya listrik ya, kemarin kan kalian sudah belajar bahwa energi ya, energi setiap detiknya itu adalah daya listrik. Satuan daya listrik apa? Satuan daya listrik watt. Tadi Fahri sudah nyebut, yang ada watt-wattnya itu Pak, ya, watt-watt itu adalah satuan dari daya listrik. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Siap, berarti udah paham semua. Kalau sudah paham semua, Bapak akan mulai dari sini, ya.
Bapak punya video, tolong kalian amati. Kita simak video berikut ini. Oke, semua sudah simak videonya ya. Video tentang apa sih tadi itu? MCB meteran jepret. MCB meteran jepret. Kelihatan nggak? Ya itu Pak. Ya Pak. Kelihatan ya. Ini namanya MCB, Miniature Circuit Breaker. Ya. Tadi di video MCB-nya kenapa? Jepret ya? Jepret. Pernah ngalamin nggak? Ya, Pak. Pernah Pak, pernah. Kenapa? Ada yang bisa bercerita nggak? Gimana? Pengalamannya gimana ketika MCB jepret? Ada Elis. Silakan Elis. Tidak bisa menyalakan listrik, Pak. Oh, nggak bisa menyalakan listrik. Bagus. Apalagi selain nggak bisa nyalakan listrik? Kalau keseringan meterannya jadi rusak, Pak. Karena meterannya jadi rusak, gitu ya Fadila ya? Iya. Oke, silakan yang lain. Ada Bias. Ya. Oke, gimana Bias pengalamannya? Kalau meterannya rusak bisa menyebabkan kebakaran, Pak. Kalau meterannya rusak menyebabkan kebakaran, begitu ya? Wow, mengerikan sekali ya. Ya udah, oke, terima kasih Bias. Nah itu tadi sharing-sharing pengalamannya. Oh itu masih ada satu lagi, Panggih ya? Oke, silakan Panggih. Ini Pak, dulu kalau di rumah saya itu keseringan jepret-jepret gitu kan Pak. Nah itu ada tulisannya itu periksa, jadi harus ngubungin PLN. Oh gitu ya, jadi kalau udah sering jepret maka akan tertulis periksa. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Panggih juga pengalamannya ya. Tuh, jadi beberapa kejadian, artinya itu masalah ya bagi kita ya. Kalau listrik jepret, ada yang bilang nggak bisa ngidupin mati lampu, berarti nggak bisa ngidupin peralatan listrik. Ada yang bilang bahkan kalau keseringan bisa kebakaran. Tadi yang terakhir juga nyebutkan kalau seringan maka bisa tertulis periksa. Iya, kalau zaman sekarang yang digital bisa ada tulisannya gitu ya, di meterannya tertulis periksa. Dan kita harus menghubungi PLN ya 123. Kalau begitu kira-kira ya anak-anakku semua, kita bisa merumuskan sebuah masalah nggak ya untuk pembelajaran kita hari ini? Bisa, Pak. Gimana? Bisa. Kira-kira ada nggak yang bisa menyampaikan sesuatu? Silakan. Yes, Pak. Oke, gimana Bias? Bagaimana upayanya agar MCB? Jadi yang disampaikan oleh Bias, bagaimana upayanya agar MCB tidak jepret? Yang lain setuju nggak? Ada ide yang lain? Setuju ya. Jadi kita mau mencari gimana upaya kita agar MCB tidak jepret. Oke, kita setuju semua bahwa ini masalah kita yang akan kita selesaikan. Lanjut anak-anak semua. Pada tahapan ini, kalian akan Bapak bagikan ke dalam kelompok gitu ya. Bapak bagikan berdasarkan jarak rumah saja ya, supaya kalian nanti ketika berdiskusi atau bereksperimen, kalian nggak perlu jauh-jauh perginya. Jadi apalagi di musim pandemi seperti ini, ya, rawan COVID. Untuk kelompok 1 terdiri dari Putri, kemudian ada Rana dan Panggih, itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Fahri, kemudian Aprilia Putri dan Esther. Nah, anak-anak semua kalian silakan download juga ya kelompok 1 aja di Google Classroom. Ini dia ya, LKS-nya nanti seperti ini. Kalau kalian sudah download, akan ada LKPD seperti ini. Nampak LKPD Bapak? Nampak Pak. Nampak ya, ini LKPD-nya. Jadi di sini kalian tulis anggota kelompoknya. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan dalam kelompok? Nanti kalian Bapak akan ajak masuk ke breakout room-nya masing-masing. Nanti kalian berdiskusi dengan rekan-rekannya. Untuk apa? Mencari ide menyelesaikan masalah. Tadi Bia sudah menyampaikan bahwa kita hari ini mau mencari upaya untuk mengatasi supaya MCB-nya nggak jepret. Silakan carikan ide yang kreatif dan unik atau ide yang memang efisien untuk menyelesaikan masalah. Paham ya?
silakan cari informasi, berliterasi baik dari internet, dari buku atau dari manapun. Nah, ini on kamera semua nggak ini sebenarnya? On, Di tempat Bapak yang tampil hanya Bias dan Bapak yang berdua. Eka on ya? Aprilia Iya, on, on, Elis ya yang lain on. ditunggu on. Nah, oke, Bapak share dulu linknya supaya kalian masuk ke breakout room-nya ya. Bapak share di chat saja. Dan kelompok 4. Silakan cek di bagian chat ya. Itu kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Bapak tunggu di breakout room. Halo Elis, Fadila. Ya, Pak. Silakan kalian mulai berdiskusi ya. Kira-kira mau di tempat siapa nanti ya? Kegiatannya mau di tempat siapa? Kemudian untuk pengisian LKPD-nya silakan dimulai. Sambil nunggu kawannya masuk ya. Mungkin jaringannya kurang bagus. Ya, Pak. Oke. Bapak ke kelompok lain dulu ya. Silakan berdiskusi. Ya, Pak. Halo. Agam, Elis, Fadila. Ya, Pak. Gimana, sudah mulai berdiskusi? Sudah, Pak. Sudah mulai berdiskusi ya. Kira-kira sudah dapat ide-ide belum? Kira-kira apa sih yang mau kalian lakukan gitu? Rencana nanti mau di tempat siapa ini? Eksperimennya? Mau di tempat Agam, Pak. Oh, di tempat Agam. Boleh, boleh. Yang penting tetap jaga prokes ya. Dan hati-hati ini karena kan ini berkaitan dengan listrik, hati-hati strum ya. Kalau bisa ada pengawasan dari orang yang lebih tua ya. Iya, Pak. Ada dari keluarga. Kalau ada terjadi apa-apa itu di LKPD-nya kan ada petunjuk dari Bapak juga. Nah, sudah ada rencana belum? Apa aja yang mau kalian lakukan kira-kira? Melakukan penyelidikan, Pak. Melakukan penyelidikan apa sih rencananya? Seperti memeriksa konsleting listrik, memeriksa kerusakan MCB. Memeriksa daya listrik pada peralatan di rumah. Oke. Dari beberapa alternatif itu ya eksperimen, rencana kalian jangan semuanya ya. Kalau semuanya kan susah kita ya, dan kelamaan juga. Jadi kita fokuskan saja, kita batasi aja. Dari beberapa rencana tadi kira-kira mana yang mau kalian fokuskan? Ini sambil Bapak ketik ya sebentar ya. Oke, kerusakan dari MCB-nya gitu ya. Siap, siap. Jadi dari memeriksa daya listrik, kalian kemudian mau juga konsleting listrik atau memeriksa kerusakan MCB, ini memang tiga-tiganya bisa jadi masalah dari kenapa listrik jepret ya. Bolehlah. Nah, rencana yang mana yang mau kalian pilih? Kalau semuanya kan nggak mungkin ya dengan waktu dan memang apa ya, kebanyakan ya. Kita fokus yang mana? Dari Agam. Gimana, Agam? Kita memilih memeriksa daya listrik pada peralatan listrik di rumah. Mau yang tadi ya, yang pilihan pertama. Bapak bold dulu. Oke. Nih, memeriksa daya listrik pada peralatan listrik di rumah. Kenapa sih milih itu dari kelompok kalian? Karena gampang, Pak. Gampang gitu ya, gampang. Yang lebih mudah, boleh. Iya, kalau memeriksa daya listrik di peralatan listrik artinya seperti membandingkan gitu ya, dari MCB-nya kapasitasnya berapa, kemudian daya listrik di rumah kalian berapa. Mungkin seperti itu ya, Gam ya? Atau Elis dan Fadila. Oke, mantap, mantap. Bagus sekali idenya. Ya, silakan dilanjutkan ya. Silakan diskusi lagi bagaimana teknis-teknis kalian nanti waktu memeriksa peralatan listrik di rumah. Nanti kalau ada kendala dan lain sebagainya silakan sampaikan ke Bapak. Oke? Silakan lanjut diskusinya. Bapak ke kelompok yang lain dulu ya. Assalamualaikum, Bias Eka. Gimana? Sudah mulai berdiskusi? Sudah. Nah, sudah. Rencana mau praktek di tempat siapa ini? Tempat saya, Pak. Di tempat Bias. Oke, di tempat Bias ya. Baru berdua nih, termasuk Bapak bertiga. Ini siapa lagi yang belum masuk? Nasa, Pak. Oh, Anjun. Oke, nggak apa-apa ya, kita sambil tunggu silakan diskusi. Japrian juga nggak apa-apa, nanti sama Anjunnya juga. Ya, halo kelompok 4. Kalian sudah mulai diskusi-diskusi ya terkait penyelesaian. Kalian isi itu dari LKPD, LKPD-nya diisi, tapi jangan lupa untuk dicetak.
nanti buat infografisnya ya. Iya, Pak. Pakai aplikasi aja ya, lagi daring gini. Pixlab biasanya. Mixlab boleh ya. Pakai Canva boleh ya. Mana yang paling kalian nyaman aja. 1 menit lagi Bapak tunggu di room utama ya. Diselesaikan diskusinya. Ya, Pak. Oke, kalian sudah masuk ke room utama ya. Sambil nunggu yang lain. Paling nggak ini dari perwakilan kelompok sudah ada semua. Nah semua tadi kan ketika Bapak keliling kelompok sudah menyatakan kurang lebih ide yang sama ya, termasuk Bapak arahkan ide yang sama. Karena kita materinya tentang daya listrik, jadi kalian rencananya akan ngecek daya listrik di peralatan rumah. Gimana sih cara melihat daya listrik pada peralatan listrik? Contohnya kalau di lampu nih, sini ada keterangannya yang ada WW-nya itu. Misalnya kalau lampu ini kan 3W, 3 watt sebenarnya artinya. Kamu orang tulis di tabelnya. Tapi kalau misalnya nih, kalau Pak lampunya ada di atas, sudah dipasang di atas, daripada kalian manjat-manjat, alangkah baiknya kalian cari kardusnya, kotaknya begini, ya. Kalau nggak ada lagi kotaknya, di sini pasti ada keterangan. Kalau nggak ada lagi kotaknya, tanya aja sama orang tuanya. Pak, Bu, itu yang dipasang di rumah kita berapa wattnya? Kalau Magic Jar atau Magic Com itu biasanya ada di belakang, ya. Kalian nanti periksa ada di belakang. Kalau Magic Com itu biasanya ada 2, ya. Anak-anak semua ada 2. Ada yang ketika dia menanak nasi atau ketika dia hanya menghangatkan. Nah, untuk di MCB kalian lihat. Ya, di sana nanti ada CL berapa. Seperti di LKPD-nya, kalian tinggal tulis saja. Ini berapa ampere yang terpasang. Bapak mau share screen sebentar. Nah, ini dia. Contoh untuk kalian membuat infografis. Jadi, kalian nanti kan membuat LKPD, mengisi LKPD, bereksperimen. Nah, nanti kalian mendapatkan solusi. Catat solusinya dari hasil penelitian kalian tuangkan dalam infografis. Nanti kalian share ke media sosial. Supaya jangan cuma berhenti di kalian informasinya, tapi supaya biar halayak lama itu tahu ya, warga-warga netizen itu tahu bahwa oh ini loh solusi supaya di rumahnya nggak jepret MCB-nya. Nah, jadi tampilan gambar, tulisan, efektif dan tidaknya, contohnya seperti ini. Sudah mulai nampak? Sudah, Pak. Penilaiannya keterampilan, ini semua ya. Ini rubrik penskoran penilaian infografis kalian. Mulai dari isi teks, kemudian ketersampaian pesannya. Kalau pesannya mudah ditangkap pembaca, Bapak kasih nilai maksimal. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Itu penilaiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Panggi, Pak. Silakan Panggi. Pak, kalau misalkan kami ada kesulitan, kami boleh japri nggak, Pak? Oh gitu, oke, bagus pertanyaannya ya, jelas ya. Jadi kalau memang ada kesulitan, kalian silakan boleh japri Bapak, tapi lebih baik sebenarnya kalian di WA group juga boleh ya. Yang jelas kalian kenalkan dari kelompok mana, nama dan kelompoknya. Yang lainnya, oke, silakan Bias. Posternya di print tidak, Pak? Oh, posternya di print nggak? Cukup download saja, nanti kalian kirim ke Bapak. Paham? Ya, Pak. Kalau ada kendala, silakan komunikasi dengan Bapak. Bapak tetap monitor kalian. Dan Bapak harap setiap perkembangan kemajuan tugas kalian sampaikan ke Bapak. Kelompok-kelompok sudah banyak yang tanya-tanya ya. Ini misalnya dari kelompok 1, kelompok yang lainnya sudah ya banyak yang bertanya, sudah Bapak jawab. Ada juga yang japri ya. Sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan yang lalu ya, kita sepakati bersama bahwa kegiatan hari ini kita mau ngapain ya? Presentasi. Oke. Presentasi infografis. Berarti kalian sudah melakukan praktikum? Sudah eksperimen semua di rumah? Sudah saling diskusi? Sudah. Oke, Bapak mau coba tanya dulu kesiapan. Kelompok 1 sudah selesaikah, sudah dapat ketemu solusi dari masalah kita, kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah. Dalam bentuk apa? Infografis ya? Ya, Pak. Oke, sudah siap ditampilkan ya? Ya, Kita agenda hari ini adalah kegiatan presentasi ya? kasih. Oke, presentasi. Kita mulainya berurut atau yang siap duluan? Berurut saja, Pak. Berurut. Berurutan saja, Pak. Berurut.
Berurutan, boleh. Dari kelompok 1 atau dari kelompok terakhir? Terakhir Pak, terakhir. Pak, dari kelompok 1, Pak. Kelompok terakhir, Pak. Oke, Masya Allah. Bapak mulai dari kelompok 1 dulu ya. Siapa yang mau presentasi? Oke, Dian Sapitri kelompok 1 ya? Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil infografis kami. Upaya mencegah miniatur sirkuit breaker MCB listrik tidak jepret. Pengertian dan fungsi. Apa itu miniatur sirkuit breaker MCB? Miniatur sirkuit breaker atau MCB adalah sebuah perangkat instalasi listrik yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Ketika besar arus listrik yang melewati MCB sudah melebihi batas, maka alat tersebut akan memutuskan arus secara otomatis. Tandai dengan berubahnya posisi saklar MCB dari posisi on ke posisi off. Kebanyakan orang pasti langsung menghidupkannya kembali MCB. Tapi bagaimana bisa saklar MCB yang kita hidupkan kembali ke posisi off? Hasil penyelidikan, beban listrik yang terlampau besar melebihi batas kemampuan MCB. Misalnya daya listrik yang diberi oleh PLN adalah 900 watt, sedangkan pemakaian listrik di rumah melebihi 900 watt. Solusi permasalahan. Rekomendasi upaya pencegahan MCB jepret trip. 1. Bila listrik di rumah tiba-tiba mati yang ditandai dengan berubahnya posisi saklar MCB dari on ke off, maka jangan panik. Diamkanlah beberapa saat untuk memberi waktu komponen di dalam MCB menjadi dingin dulu, kemudian cobalah untuk menyalakan kembali. 2. Jika hanya menyala beberapa saat, maka pemakaian listrik di rumah melebihi batas daya yang diberikan oleh PLN. Cobalah mengurangi pemakaian listrik dengan mematikan peralatan listrik yang menyedot daya atau watt besar. 3. Segeralah hubungi PLN untuk tambah daya atau watt. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan untuk yang lain menanggapi. Apa kendala yang dihadapi agar MCB tidak jepret? Kelebihan beban arus listrik. Oh ya, kasih. Oke, terima kasih untuk Eka sudah ditanggapi oleh kelompok 1 ya. Oke, untuk kelompok 1 sepertinya sudah cukup jelas dan Bapak lihat juga tadi bagus ya, memang yang disampaikan infografisnya tentu saja dari hasil eksperimennya. Terima kasih untuk kelompok Dian Sapitri dan kawan-kawan, kita sama-sama beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 3 silakan. Maaf Pak, apa sudah kelihatan? Sudah jelas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil eksperimen dan hasil dituangkan dalam infografis. MCB listrik jeglek atau turun bisa disebabkan karena beban yang terlalu tinggi melebihi kapasitas tegangan yang tersedia. Pemakaian daya listrik yang terlalu berlebihan. Gunakan peralatan listrik rumah tangga secara bersamaan. Gunakanlah peralatan listrik tersebut dengan bijak dan secara bergantian agar MCB tidak trip jeglek. Tambah daya listrik. Jika sebelumnya daya listrik yang Anda pakai adalah 450 watt, Anda dapat meminta pihak PLN untuk menambahkan daya listriknya sebesar 900 watt. Dengan menambah daya listrik yang lebih besar, tentunya kita bisa lebih leluasa dalam menggunakan peralatan listrik di rumah dan MCB kita tidak akan mudah trip. Jika MCB jeglek karena disebabkan faktor lain, segera hubungi PLN untuk memastikan kondisi instalasi listrik di rumah Anda dan segera melakukan perbaikan. Oke, itu tadi presentasi dari Eka ya. Silakan untuk kelompok lainnya untuk menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan silakan.
Ada Dian Sapitri, silakan Dian. Apakah MCB yang sering jepret boleh diperbaiki atau diganti sendiri? Biasanya kalau kita bisa sih boleh. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita harus menelpon orang yang pintar membenari listrik atau pegawai PLN. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain ingin menanggapi? Silakan. Ada Nur Hasana. Silakan. Kelompok mana Nur Hasana? Kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Oke, silakan. Berapa daya listrik di rumah yang dijadikan tempat eksperimen? Yang dijadikan eksperimen kurang lebih kita pakai 900 watt. Oh ya, makasih ya, Kak. Oke, sudah dijawab semua ya oleh kelompok 3. Oke, sudah clear ya Nur Hasana ya? Ya, Pak, makasih. Oke, ya. Untuk kelompok 3 sepertinya cukup. Bapak sudah lihat hasilnya dan sudah sudah ditanggapi oleh kawan-kawannya. Oke, kita sama-sama beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, dari kelompok 1 sudah menampilkan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah saling menampilkan infografis yang dibuat, kemudian sudah kalian saling tanggapi. Bapak yakin kalian bisa mulai menganalisis. Oh, kira-kira dari kelompok ini ternyata kalian dapat informasi baru nih. Jadi silakan kalian ambil ya. Kalian ATM, amati, tiru dan modifikasi untuk melengkapi informasi yang kalian dapatkan terkait dengan solusi MCB-nya tidak jepret lagi. Tentu saja terkait dengan materi kita daya listrik. LKPD-nya sudah dilengkapi? Sudah. Oke, kalau sudah dilengkapi, baik LKPD, ya LKPD-nya dipoto berarti ya. Infografisnya dikumpul ke Bapak ya, japri aja. Dari kegiatan hari ini kalian melakukan eksperimen mencari solusi dari permasalahan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita? Silakan Dea Permarasari. Oke, silakan Dea. Upaya mencegah miniatur sirkuit breaker MCB listrik di rumah agar tidak jepret adalah gunakan alat-alat listrik dengan lebih bijak dan secara bergantian. Jangan nyalakan berbagai alat-alat listrik tersebut secara bersamaan. Boleh, bagus sekali. Oke, ada yang lain? Oke, Dian Sapitri yang angkat tangan duluan. Silakan Dian Sapitri. Atau menambah daya listrik terpasang di rumah Anda. Menambah daya listrik terpasang ya. Bagus sekali ya. Terima kasih. Nah, Bapak mau sampaikan sedikit penguatan untuk kalian anak-anak semua. Nah, ini anak-anak semua, sebagai tambahan informasi untuk kalian ya, MCB itu cara kerjanya gitu. Jadi ketika jumlah watt yang melebihi yang lewati MCB di rangkaian listrik ya, kalau sampai lebih batas kapasitasnya maka otomatis MCB-nya akan mati dengan sendirinya atau istilahnya jeglek. Sebenarnya MCB itu tugasnya MCB. Jadi dia penghadang kalau ada apa-apa dia jeglek. Baik tadi biasanya adalah kapasitas daya yang berlebih yang melewati. Kalau MCB-nya 900 ya, kalau sampai daya yang melewati dia lebih dari 900 otomatis jeglek itu. Nah, secara garis besar anak-anak semua ada 3 fungsi sebenarnya dari MCB. Pertama, dia itu membatasi penggunaan listrik. Kemudian mematikan listrik apabila terjadi gangguan singkat atau kita nyebutnya konsleting. Dan tentu saja mengamankan listrik. Jadi ketika listrik jepret itu sebenarnya aslinya itu MCB-nya sedang bekerja ya. Sedang bekerja dan bisa dikatakan mungkin memang bekerjanya baik, memang sesuai tugasnya. Tapi kalau memang keseringan, itu jadi masalah. Paham ya? Paham. Oke. Untuk tambahan, bahwa materi daya listrik kemarin kan kalian sudah mempelajari dan saya Bapak yakin sudah latihan-latihan soal ya. Jadi di handout Bapak sudah ada untuk latihan soal, silakan sudah dikerjakan. Nah, ini untuk tambahan. Jadi kalau daya listrik dihubungkan dengan persamaan energi listrik, bahwa daya itu sebenarnya adalah tegangan dikali dengan kuat arus listrik.
kalau dijabarkan berhubungan dengan hukum Ohm juga, bahwa P sama I kuadrat kali R, dan P juga bisa juga rumusnya menjadi V kuadrat per R. P-nya apa? P-nya itu daya listrik, satuannya watt. V-nya itu tegangan listrik, satuannya volt. I-nya arus listrik, satuannya ampere, dan R hambatan listrik dengan satuan Ohm. Bapak mau melakukan ujian, kan kemarin sudah Bapak sampaikan, di akhir kita tes ya pakai quizzes. joinmyquiz.com. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ya, untuk tadi peringkat pertamanya ada si Dea ya. Kemudian nomor 2 dengan nilai tertingginya Avia, nomor 3-nya Delvia. Dea nilainya 100, Avia 80, Delvia juga 80. Oke. Tapi beberapa yang lain masih di bawah KKM ya, sepertinya masih ada yang nilainya 60. Oke, yang masih di bawah KKM belajar lagi. Tapi tentu saja nanti kita remedi ya. Untuk yang lain yang sudah Bapak minggu depan berikan pengayaan. Ya, selamat untuk yang sudah mengerjakan, sudah belajar dengan baik. Pada pembelajaran hari ini selama 2 hari berlangsung ya. Mungkin kalau boleh Bapak sampaikan bahwa dengan belajar materi daya listrik, kalian sudah banyak memahami mengenai konsep apa sih daya listrik itu, dan kalian sudah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kalian dari masalah yang ada di lingkungan rumahmu, kalian biasa cari solusinya, upaya solusinya. Bahkan luar biasanya kalian nantinya share solusi yang kalian temukan tadi ke media sosial ya, jadi supaya banyak orang yang merasakan manfaat dari upaya listrik kalian. Ada yang ingin disampaikan? Bagaimana perasaan kalian atau pengalaman kalian selama belajar dengan Bapak pada materi ini? Seru, Pak. Seru. Asik, seru. Benar. Bisa gimana? Ya, Pak. Menyenangkan. Oke, berarti kalau Langsung dari rumah bisa pasang-pasangnya di medsos, Pak. Oke, mantap. Berarti kalau misalnya suatu hari nanti kita pembelajarannya seperti ini, jadi kalian eksperimen di rumah dan nanti kalian cari solusinya di rumah dan kalian bisa share ke media sosial, ke orang-orang banyak, siap ya? Siap. Siap. Bapak ingatkan untuk materi berikutnya, silakan kalian pelajari materi terkait dengan energi alternatif ya, energi alternatif. Jadi kalian bisa nanti download materinya di Google Classroom. Pelajari ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan minggu depan silakan ditanyakan ke Bapak. Ya, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Bapak mau minta tolong untuk Dea. Marilah kawan-kawan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini anak-anakku semua yang hebat-hebat. Bapak berdoa supaya kita semua diberikan kesehatan dan tetap ya jaga protokol kesehatan supaya kita tidak tertular pada COVID-19, dan pandemi ini sudah berakhir lah, jadi kita bisa bertemu lagi secara langsung, secara tatap muka. Sampai bertemu di mendatang. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.